Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Mai Lenawati selaku dosen pembimbing dasar manajemen bisnis. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Lukman Pradana dengan nomor NIM 24051020001. Mahasiswa studi program Sistem Informasi, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang 10 tools ini, di mana tools ini sangat berperan penting dalam berbagai aktivitas bisnis dan teknologi. Oke, baik teman-teman. Yang pertama adalah Google Data Studio. Platform ini adalah alat dari Google yang digunakan untuk membuat laporan visual, interaktif dan dashboards sehingga pengguna dapat menggabungkan data dari berbagai sumber secara menganalisis informasi secara komprehensif. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah visualisasi data. Visualisasi data ini berguna untuk membuat grafik tabel dengan diagram batang, peta, dan format visual lainnya untuk menampilkan data dengan cara yang mudah dipahami. Berikutnya adalah transformasi data. Transformasi data menjelaskan tentang mengolah data menjadi satu informasi yang bisa dipahami secara mudah sehingga bisa memanipulasi data tersebut dengan menggunakan filter atau rumus lainnya. Yang ketiga adalah sharing data. Sharing data ini membagikan informasi melalui tautan atau diekspor berbagai format kepada banyak orang dengan tujuan untuk menentukan strategi bisnis yang terbaik. Yang kedua adalah platform Power BI. Adalah kumpulan layanan aplikasi dan konektor perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak saling terkait menjadi kawasan yang koheren, mendalam secara visual dan interaktif. Platform ini cocok untuk perusahaan kecil hingga besar yang ingin memahami data bisnis mereka untuk mendukung pengambilan keputusan. Berikut adalah fungsi-fungsinya ya teman-teman. Yang pertama itu adalah transformasi data. Transformasi data memberikan dan mengolah data dari berbagai sumber seperti filenya itu ya kayak seperti itu teman-teman, Excel, basis data, atau API. Yang kedua adalah laporan interaktif. Laporan interaktif ini berfungsi untuk menyediakan laporan interaktif dan dashboard dinamis yang dapat diperbarui secara otomatis. Yang ketiga adalah keputusan basis data. Keputusan basis data ini berfungsi untuk membantu perusahaan memahami tren, pola, dan anomal dalam data bisnis mereka. Baik teman-teman, yang ketiga adalah Cloudflare. Cloudflare ini adalah layanan berbasis cloud yang sangat efektif untuk melindungi dan meningkatkan kecepatan kinerja situs web. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya adalah pengelola DNS. Pengelola DNS ini memastikan resolusi domain berlangsungan cepat dan aman agar terlindung dari serangan. Yang kedua, fungsinya adalah pengoptimalan website. Berfungsi sebagai memperbaiki performa dan kecepatan situs dengan fitur-fitur seperti komprehensif file dan caching. Yang ketiga adalah pengurangan bandwidth. Pengurangan bandwidth ini menghemat biaya hosting dan memastikan bahwa setiap web Anda tetap cepat meskipun ada lonjakan lalu lintas. Baik, yang keempat adalah PayPal. PayPal ini adalah satu platform yang pembayaran digital terkemuka yang memungkinkan individu dan bisnis melakukan transaksi online dengan mudah. Di PayPal ini kita bisa transaksi melalui apapun dengan mudah deh pokoknya. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya yang pertama adalah pembayaran online. Pembayaran ini
berfungsi untuk membayar barang atau jasa di berbagai situs web tanpa harus mengungkapkan informasi kartu kredit, sehingga pembeli dan penjual barang dapat interaksi secara online. Yang kedua adalah transfer internasional. Platform ini berfungsi untuk mengirim, menerima, dan menyimpan dana dalam berbagai mata uang di seluruh dunia, sehingga memudahkan kita berinteraksi ke beda negara dengan biaya yang komparatif. Yang ketiga, pelindungan penjual dan pembeli. Perlindungan penjual dan pembeli ini menyediakan keamanan transaksi dengan kebijakan pengambilan dana dan perlindungan dari penipuan. Baik, platform yang nomor 5 adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ini adalah alat kolaborasi digital dari Microsoft yang dirancang untuk mendukung komunikasi dan koordinasi tim, juga untuk kolaborasi dan komunikasi real time berbagai file dan aplikasi, serta menyelenggara gunakan rapat. Berikut adalah fungsi-fungsinya ya teman-teman. Fungsi-fungsinya itu nomor 1, rapat virtual. Rapat virtual ini untuk menyelenggarakan panggilan video, rapat online, atau webinar dengan fitur layar berbagi, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi, juga menganalisis pertemuan jarak jauh, fitur video, serta kemampuan untuk berbagi presentasi dan dokumen. Yang kedua adalah kolaborasi dokumen, memungkinkan kolaborasi pada dokumen Word, Excel, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsinya sebagai manajemen proyek, bertugas untuk mengorganisasi tugas, jadwal, dan diskusi tim dalam suatu platform. Baik, berikutnya adalah nomor 6, WooCommerce. Adalah plugin conference dirancang untuk WordPress yang dapat memungkinkan penggunaan membuat dan mengolah toko online, sehingga memungkinkan pengguna untuk menambah fitur e-commerce tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Berikut adalah fungsinya. Fungsi 1, manajemen produk, menambah, mengedit, atau mengelola pengolahan produk. E-commerce memungkinkan pengguna untuk menambahkan, pengedit, dan mengelola katalog produk termasuk harga, diskon, dan stok produk dengan mudah. Juga pengguna ini dapat mengatur kategori tag dan atribut produk serta mengunggah gambar produk. Yang kedua ya teman-teman adalah pembayaran. E-commerce mendukung berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit, PayPal, transfer bank, dan banyak lagi. Yang ketiga adalah pengatur pengiriman, berfungsi untuk mengatur opsi pengiriman termasuk tarif pengiriman, zona pengiriman, dan metode pengiriman. Baik teman-teman, yang berikutnya nomor 7 adalah platform OneDrive. Platform OneDrive ini adalah layanan penyimpanan cloud yang dikembangkan oleh Microsoft agar memudahkan pengguna untuk menyimpan berbagai dan mengakses file secara online dan berbagai perangkat lainnya. Berikut adalah fungsi-fungsinya ya teman-teman. Fungsi-fungsinya adalah 1. Penyimpanan cloud, berfungsi untuk menyimpan dokumen, foto, dan file lainnya secara aman di cloud. OneDrive ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis file dengan kapasitas penyimpanan yang bervariasi tergantung pada paket yang dipilih. Yang kedua adalah berbagi file dan folder. Pengguna dapat dengan mudah berbagi file atau folder dengan penggunaan lainnya melakukan tautan atau undangan. Yang ketiga adalah sinkronasi. OneDrive ini memungkinkan pengguna untuk menyinkronkan file atau perangkat lokal di cloud. Berarti tujuan ini bermaksud begini teman-teman. Tujuan ini, perubahan yang dilakukan pada file tersebut, suatu perangkat akan diotomatiskan melalui diperbarui di perangkat lain gitu. Udah jelas kan teman-teman? Berikutnya adalah Odoo nomor 8. Odoo ini adalah platform aplikasi yang menyediakan berbagai aplikasi yang dapat diintegrasi untuk membantu perusahaan mengelola berbagai fungsi bisnis dalam suatu sistem. Fungsinya nomor 1 adalah CRM. CRM ini melacak manajemen hubungan dengan melibatkan interaksi pelanggan dan peluang penjualan. Odoo menyediakanlah alat untuk mengelola interaksi dengan pelanggan termasuk pelacakan, prospek, ya kayak manajemen, penjualan, dan analisis kerja.
Yang kedua adalah manajemen proyek. Manajemen proyek ini Udo membantu tim dalam merencanakan pelaksanaan dan melacak proyek dengan fitur seperti menjadwalan pelacakan, tugas, dan kolaborasi. Yang ketiga adalah e-commerce. Odoo ini mendukung penjualan online dan offline dengan integrasi berlangsungan, seperti termasuk pengolahan produk, pembayaran, dan pengiriman. Baik teman-teman, slide berikutnya itu tentang Google Analytics. Platform ini adalah platform analitik yang disediakan oleh Google untuk membantu pemilik situs web dan aplikasi dalam memahami perilaku pengunjung dan kinerja situs yang meliputi pemantauan trafik, perilaku pengguna, dan kinerja kampanye pemasaran. Google Analytics ini pemantauan trafik berfungsinya. Nomor satu itu pemantauan trafik ya teman-teman. Ini berfungsi untuk mengukur jumlah pengunjung yang datang ke situs web dengan menyediakan informasi tentang sumber trafik seperti mesin pencari, media sosial, dan iklan. Yang kedua adalah analisis perilaku untuk memantau bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs yang berjalan langsung. Ya itu ya teman-teman, contohnya kayak begitu. Segmentasi. Yang ketiga adalah segmentasi audiens, memungkinkan pengguna untuk menganalisis demografi, lokasi, dan perangkat yang digunakan oleh pengunjung. Ya baik, yang slash yang terakhir ya teman-teman. Slash yang terakhir ini tentang Trello. Trello ini adalah aplikasi yang manajemen proyek berbasis web yang menggunakan sistem papan atau board dan kartu atau card untuk membantu tim dengan mengorganisasi tugas proyek secara visual dan kolaborasi. Baik teman-teman, ini adalah fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya Trello adalah manajemen tugas, memudahkan menentukan tanggung jawab dengan menggunakan kartu sehingga dapat mengorganisasi tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan menambah tenggat waktu. Yang kedua adalah kolaborasi tim, memungkinkan anggota tim untuk berkolaborasi secara efektif dengan pemburuan real time. Jadi, anggota tim tersebut dapat memberikan komentar, melambaikan file, dan memperoleh status tugas sehingga semua orang tetap terinformasi. Yang ketiga adalah akses multi perangkat. Akses multi perangkat ini dapat diakses dari berbagai perangkat, termasuk komputer, tablet, dan smartphone, sehingga pengguna dapat mengelola proyek mereka di mana saja. Jadi, kesimpulan dari 10 tool tersebut adalah mencerminkan aspek penting dalam dunia sistem informasi, mulai dari data, analis data, manajemen proyek, hingga e-commerce. Masing-masing alat memiliki fungsionalitas unik yang dapat membantu dalam mengolah informasi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Memahami dan menguasai alat ini akan bermanfaat dalam karir di bidang sistem informasi dan teknologi informasi. Baik, yang sesi berikutnya ini adalah sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau ada saran dan pertanyaan mohon diajukan kepada saya ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, saya akan menutup presentasi ini. Berikut presentasi yang saya jelaskan, lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.